Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supanji Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Natasha, NPM 1810102019, kelas K2 D3 Akuntansi. Izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Magelang tahun 2017 hingga 2019. Latar belakang. Sumber utama penerimaan negara dalam APBN adalah pemungutan pajak. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pemungutan pajak antara lain pajak negara atau pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu peran masyarakat dalam menjalankan proses desentralisasi. Selanjutnya, dengan adanya desentralisasi tersebut, pemerintah mudah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengatur pemungutan pajak daerah dan dituntut agar mampu mengelola hasil penerimaan pajak daerah dengan baik guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pemungutan pajak daerah, biasanya Pemda membuat realisasi anggaran, namun dalam kenyataannya pemungutan ini terkadang tidak sesuai dengan anggarannya. Hal ini dikarenakan terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi realisasi anggaran pajak daerah, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, misalnya melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, terdapat 3 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, realisasi pajak daerah yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan anggaran pajak daerah. Yang kedua, efektivitas pajak daerah dan PAD yang rendah. Dan yang ketiga, masih adanya hambatan dalam pemungutan pajak daerah. Kemudian berdasarkan identifikasi masalah, dirumuskan 2 masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah dan efektivitas PAD Kabupaten Magelang selama periode 2017 hingga 2019. Yang kedua, apakah hambatan yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah? Setelah itu, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas PAD pada BPPKAD Kabupaten Magelang. Yang kedua, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Dilihat dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam lingkup keilmuan akuntansi mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan PAD. Yang kedua, manfaat praktis. Terdapat 3 manfaat praktis. Yang pertama, 1. Bagi instansi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah. Yang kedua, bagi sivitas akademika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi dokumen akademik dalam menunjang sarana pembelajaran dan atau sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama pada prodi D3 akuntansi.
Yang ketiga, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan PAD sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Kajian pustaka. Pajak daerah sendiri, menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2019, memiliki arti kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Abdul Halim, efektivitas pajak daerah dan PAD. Efektivitas masing-masing jenis pajak daerah dan PAD merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total PAD pada satu tahun tertentu dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total PAD pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, berarti semakin besar pula efektivitas pajak tersebut terhadap PAD. Dan cara meningkatkan pajak daerah yaitu dengan cara ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah pada BPPKAD Kabupaten Magelang. Yang kedua, jenis data. Data yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama data umum. Data umum yaitu data historis dan data yang menyediakan informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, data khusus, meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 hingga 2019. Teknik pengumpulan data. Adapun cara pengumpulan datanya menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama, wawancara, di mana merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Seksi Pengelolaan PAD dan Penerimaan Pembiayaan Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Magelang. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen, perencanaan kinerja, serta anggaran. Yang terakhir, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas PAD yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2017 hingga 2019. Adapun analisis data yang digunakan terdiri dari yang pertama, perhitungan efektivitas PAD. Dirumuskan dengan cara realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD. Kriteria rasio efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Namun, demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Yang kedua, perhitungan efektivitas pajak daerah dirumuskan dengan cara realisasi penerimaan pajak daerah dibagi target penerimaan PAD. Kriteria efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil dari rasio ini, maka akan semakin baik hasilnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.